Sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjay Gun Shop. Dan di video kali ini saya bakal update stok. Ini pembuatannya tanggal berapa ini? Tanggal 29 Agustus. Tapi buat untuk bagian uploadnya rencana nih bulan depan sih untuk uploadnya ya. Soalnya saya untuk bulan Agustus ini kelupaan untuk bagian update-nya. Jadi saya ikutkan untuk update stok di bulan Agustus. Habis Agustus itu bulan apa teman-teman? Aku lupa ya. Sebentar ya. Tak ikutkan nanti untuk updateannya ini di bulan September. Oke. Jadi nanti insya Allah saya uploadnya nanti di tanggal 1 September rencana. Oke ya. Nah, kali ini saya bakal update untuk stok kita, terutama di bagian unit-unit promo yang masih promo untuk bulan kemarin, Agustus kemarin sama bulan ini. Ya mungkin bulan ini cuma setengahnya saja, pertengahan bulan. Setelah itu promonya berakhir semua. Oke ya, nanti bakalan saya perlihatkan stok dari unit-unit yang kita promokan, terutama untuk unit-unit dari Predator Mini. Ini sudah di stok lagi, sudah full. Terus bocap semi CNC, terus semi CNC kita ada dua ya, seperti yang video-video saya sebelumnya yang di bulan kemarin yang ada CNC grade A sama grade B, yang full lebih ke grade A daripada grade B. Terus ini nanti bakalan saya perlihatkan juga di unit Predator OD38 yang full juga untuk stoknya. Jadi teman-teman yang mungkin bulan kemarin pas waktu Agustus kemarin itu belum sempat beli, terutama karena promonya itu, mungkin karena belum ada uang, kalau nggak gitu tabungan di akhir bulannya sudah kosong, mungkin bisa diantrikan ya untuk antrian pesanannya di bulan ini, di bulan September ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Ini tak dekatkan dulu untuk bagian dari kameranya. Jadi untuk bagian dari pandangan teman-teman kepada unitnya itu biar lebih enak lagi, lebih dekat lagi. Kita langsung ke bagian unit-unit yang promo ya. Oke. Oke teman-teman, ini unit promo yang dari keluarga kecil ya. Ada keluarga Predator OD38 yang mini. Ini untuk unitnya full merah, hampir full merah ini. Rencana ini sampai tanggal 15 untuk bagian dari promonya kita akhiri. Rencana ya. Ya nanti tergantung dengan stok untuk unitnya, bisa jadi untuk promonya itu berakhir lebih cepat karena pesanan yang cepat menghabiskan untuk unitnya, mungkin seperti itu ya. Ini unitnya yang Predator Mini. Untuk teman-teman yang pengen lihat untuk bagian detailnya ya, tak perlihatkan lebih dekat lagi. Oke. Ini untuk unitnya tak ambil yang ini baru tak kasih isolasi tapi dia sudah mulai lepas. Tak ambil yang paling enak. Nah, ini. Untuk unitnya ya, ini salah satu unitnya yang warna merah untuk model pengecatannya ya. Anodesnya ini warna merah. Ini modelnya chamber tumpuk ya untuk Predator Mini OD38 ini. Dia untuk penggunaan paling enak di penggunaan jarak dekat untuk unit ini. Jadi kurang cocok digunakan di penggunaan jarak jauh seperti 30 ke atas, atau mungkin di 30 itu bisa jadi masuk salah satu jarak terjauhnya untuk unit ini. Untuk penggunaan terbaiknya. Oke ya. Untuk unitnya seperti ini. Kita ada dua warna. Satunya yang warna hitam. Ini yang ada di samping saya ini ya. Satunya yang warna merah. Tapi karena lebih dekat dengan warna merah dan warna hitam juga agak susah untuk ngambilnya, saya ambil yang warna merah saja. Unitnya seperti ini teman-teman ya. Predator OD38. Ini untuk larasnya dipanjang 40 cm. Masuk ke kategori laras panjang ya. Laras yang panjang untuk keluarga Predator Mini. Untuk tabungnya dia pakai OD38 dan untuk panjangnya hanya di 15 cm untuk bagian dari tabungnya. Untuk pengisian tetap di 2700 PSI. Kalau yang ada di chambernya 2700 ya, yang di chamber ya. Tapi untuk bagian dari penggunaan, terutama untuk pengisiannya nanti tetap saya sarankan di pengisian 2500 saja, sudah cukup itu nanti ya. Oke. Model set lever untuk bagian kekurangannya, dan nanti untuk penggunaan di magazin pastinya juga sudah masuk sampai 20 round ini buat bagian dari magazinnya. Sudah ada ketambahan untuk bagian dari adaptor teleknya. Ini buat promonya itu kemarin di 18, bentar, aku agak lupa, 1.850 atau berapa ya kemarin ya. Coba bentar ya, mohon maaf agak lama dikit. Dan juga agak lupa teman-teman. Ini buat Predator mininya di 1.725.000 sampai per tanggal 15 September ya, di harga segitu. Setelah itu nanti bakalan kembali ke harga normal di 2.200.000 untuk unit ini. Untuk sementara sampai tanggal 15 September tahun ini 2025 itu di 1.725.000 untuk harganya. Jadi itu nanti teman-teman bisa segera ambil saja. Kalau nambah kelengkapan, iya itu nanti belum termasuk kelengkapannya ya untuk unit yang 1725 itu. Hanya unit saja. Kalau teman-teman pengen tambah kelengkapan nanti bisa tambah 100.000. Lumayan, udah potongan sampai 300.000 kalau seumpama teman-teman tambah kelengkapannya. Oke ya. Ini yang pertama.
Terus unit promo yang kedua itu ada di bagian sini. Set. Nah, ini Predator OD38 yang chambernya monoblock tapi ukuran yang standar untuk unit ini. Ini kita ada dua versi ya, tapi yang satunya tetap harga normal untuk bagian unit Predator OD38-nya. Nih, tak ambilkan salah satu. Nah, ini OD38 Predator OD38 monoblock yang ukuran standar untuk unitnya. Jadi, ini abangnya yang itu tadi untuk ukurannya ya. Ini dia pakai laras panjangnya ini di 60 cm. Tabungnya di 38, bahannya dural. Pengisian tetap di 2500 PSI sampai di 2700 PSI untuk pengisiannya ya. Sebenarnya bisa saja di sampai 3000, cuma bahaya juga. Jangan ya tapi ya. Oke ya, untuk unitnya seperti ini. Ini kalau harganya itu tadi di 1.850. Oh, 1.900.000 maaf. Harganya di 1.900.000 untuk unit ini. Sudah termasuk unit dengan harga yang lumayan ya, soalnya harga normalnya itu di 1,6 kok 1,6 di 2,6 di 2.750 yang ini cek. Ini harganya itu di 2.600.000 untuk unit yang Predator OD38 ukuran standar ini. Jadi kalau sisa di 1,9 berarti sudah hampir 700.000 hilang. Oke ya, bisa hemat 700.000 buat teman-teman untuk unit ini nanti sampai tanggal 15 September. Oke ya, masuk teman-teman untuk unitnya. Ini cocok penggunaan di big game juga untuk unit ini. Jadi buat teman-teman yang pengen cari big game murah mungkin untuk bulan ini bisa sampai tanggal 15 September ya. Oke, untuk bagian dari unitnya ini juga bisa pakai magazin juga pastinya. Harus pakai teleskop ya untuk penggunaannya ya. Ini relnya ukuran 11. Oke, ini buat ukuran-ukuran standar di Predator OD38. Untuk Predator OD38 yang lainnya kita ada monoled juga, dan juga yang di OD38 monoblock hampir sama seperti tadi, tapi untuk bagian popornya yang bisa dilipat. Ini kemarin yang sempat saya buat short juga. Nah, untuk unitnya seperti ini. Aduh, sudah ada yang namanya. Sudah ada namanya teman-teman. Ini unitnya Predator OD38 monoblock, cuma yang versi bagian dari larasnya itu lipat. Oke ya, larasnya bisa dilipat kayak gini. Kok laras? Bagian popor belakangnya itu bisa dilipat. Mohon maaf ya, tadi keliru. Oke. Unitnya seperti ini kalau kita lipat untuk bagian popornya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam tas pastinya bisa muat beberapa aksesoris yang lainnya kayak pompa, teleskop, terus kalau mungkin teman-teman bawa besi penusuk untuk mimis, galon, nggak sampai sih kalau itu. Oke ya, untuk unitnya seperti ini harganya di 2.750.000 untuk unit ini. Jadi mohon maaf ya, kita juga lagi ada perbaikan juga. Ini buat unitnya itu cocok untuk penggunaan big game, dan pastinya untuk modelnya juga jarang banget untuk unit ini. Jadi mumpung masih ada teman-teman, monggo bisa langsung dihubungi ke nomor adminnya ya. Nanti bisa cek langsung ke adminnya, ditanyakan ke stoknya. Cuma soalnya ini tinggal satu untuk unitnya. Padahal saya untuk update videonya itu di kurang lebih 1 mingguan yang lalu. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini buat lipatannya seperti ini ya. Lumayan teman-teman. Ini buat bagian speknya, buat juga spek-spek gede ini untuk unitnya ini. Jadi masuk banget. Terus kalau teman-teman pengen dapetin unit Predator, alhamdulillah, Predator OD38 yang lainnya, terutama untuk anginnya yang lebih irit, kita juga ada di unit yang versi chambernya itu monolight ya. Ini unitnya seperti ini. Yang chambernya monolight ini cocok banget buat teman-teman yang pengen cari Predator OD38 tapi untuk konsumsi anginnya itu termasuk konsumsi angin yang bisa dikatakan awet untuk unitnya. Ini contoh salah satunya. Oke ya, ini cocok banget buat teman-teman kalau pengen digunakan dalam waktu penggunaan, terutama untuk berburu itu dalam waktu yang agak lama. Yang sini untuk Predator OD38 yang monolight ini harga normalnya itu di 2,8 untuk unitnya. Pengerjaannya masih semi ya, untuk bagian dari chambernya ini masih semi CNC, belum full. Tapi untuk bagian dari tampilannya ini sudah persis banget. Untuk unitnya itu kayak unit-unit full CNC. Oke ya, ini yang versi untuk bagian dari model chambernya yang monolight, yang kotak, kayak unit-unit bocap ya, kayak unit-unit yang bocap Predator ya. Oke, bentar. Oke, lanjut ya. Ini buat unitnya ini tadi kita sudah membicarakan tentang modelnya yang persis kayak unit yang bocap. Jadi memang modelnya itu buat chambernya itu dia lebih ke sebuah penstabilan angin. Jadi kalau yang monoblock itu kan dia semakin gede posisi anginnya dari dalam tabung,
maka posisi FPS pertama keduanya dan seterusnya sampai anginnya itu turun, dia itu bakalan gede untuk bagian FPS-nya. Kalau ini rata-rata untuk bagian FPS itu dia stabil banget untuk penggunaan di FPS-nya ya. Ini buat harganya di 2,8 kalau yang mode 38 versi chamber monolight. Oke ya. Yang selanjutnya kita ambil ke bagian yang bocap saja. Ini yang bocap. Untuk bocapnya kita ada di dua macam. Ada yang macam pertama itu grade B dan yang satunya di grade A. Buat teman-teman yang sudah ngecek untuk video kita yang grade A itu nanti ya modelnya seperti itu tadi. Modelnya untuk bagian dari manonya itu ada di posisi chambernya, ada di posisi mesinnya. Dan untuk bagian yang di grade B, kalau tak cek akhir-akhir ini ternyata buat bagian dari manonya itu ada di bagian di sambungan tabungnya. Jadi antara tabung dan juga chambernya itu ada sambungan kan. Nah, buat bagian dari manonya ada di situ. Tak perlihatkan untuk grade yang B dulu ya. Tak atur dulu untuk bagian lampunya. Nah, posisinya itu di sini teman-teman. Seret. Aduh. Nah, oke. Nih buat unit-unit yang bocap Predator 500cc semi CNC yang grade B itu yang ini untuk unitnya. Nah, ini juga masuk. Cuma tak posisikan, tak taruh di sini karena yang sampingnya sudah full sama PCB Jawaan ya. Oke. Modelnya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang grade B. Rencana kita buat harga pasarannya itu di 2, rencana ya di 2,6, kalau itu di 2,8. Kalau yang grade A itu nanti rencana kita buat di 3. Nah, perbedaannya kalau yang grade B itu dia untuk posisi dari bahannya yang berbeda. Jadi untuk grade B itu bagian dari duralnya itu di bawah grade A. Untuk bagian series duralnya ya. Jadi untuk modelnya pastinya untuk kerapian, oh iya, dan untuk pengerjaannya lebih bagus yang A daripada yang B. Ya sesuai ya untuk grade-nya ya. Jadi untuk penggunaan dan hasilnya pastinya nanti teman-teman bisa rasakan sendiri kalau teman-teman sudah punya grade B terus order untuk yang grade A. Grade A-nya berwarna-warni seperti pelangi di kala sore hari. Oke ya. Untuk unitnya seperti ini. Yang B harganya ini rencana kita mau buat di 2650, kalau nggak gitu di 2850. Tinggal nanti doknya di harga berapa. Kalau buat unit ini rencana untuk bulan ini juga mau kita lakukan update. Terutama untuk bagian dari apa itu? Promo rencana ya. Cuma nanti buat videonya itu uploadnya tanggal berapa? Rencana kayaknya di bulan September untuk unit ini ya. Oke ya, saya hanya memprediksi. Jadi kalau nanti jeret tiba-tiba ada promo unit yang seperti ini ya alhamdulillah ya. Oke. Unitnya seperti ini. Untuk bagian dari spesifikasi itu kurang lebih sama, terutama untuk bagian dari larasnya. Kalau kita bandingkan dengan OD38 yang tadi. Laras dia pakai panjang 60, terus untuk bagian dari bahannya dia pakai seamless. OD-nya itu rata-rata di OD13 untuk unit yang semi CNC ya, OD13. Dan untuk bagian dari alurnya tetap di alur 12, masih belum support untuk penggunaan mimis slug, lebih support ke penggunaan mimis dom. Untuk bagian dari tabung sesuai dengan namanya Predator semi CNC 500cc, bocah Predator 500cc semi CNC. Jadi buat bagian tabung dia pakai tabung 500cc, sehingga untuk penyimpanan angin pastinya lebih awet dan untuk penggunaan bisa lebih lama ketika kita gunakan untuk berburu dalam waktu yang bisa dikatakan lumayan panjang juga ya. Oke, ini buat unitnya. Untuk sementara kita kasih di harga 2850 untuk unitnya, tapi kayaknya bakalan turun untuk harganya ya. Oke, seperti ini untuk unit yang grade B. Sekarang saya perlihatkan untuk unit yang grade A dari sebelah sini. Gitu mau. Juluk bah. Nah, di sini teman-teman. Ini yang berwarna-warni di sebelah sana itu juga grade A ini. Untuk unit dari bocapnya ini. Bentar. Oke. Untuk unitnya seperti ini. Ini tak ambil yang warnanya paling cantik ya. Ini warna hijau. Nah, hijau untuk bagian dari warnanya. Ini yang grade A. Ada juga yang model grade A nya itu seperti ini. Ini yang grade A yang satunya ini sebenarnya ada untuk bagian dari adaptor tele, cuma belum kita pasang. Oh bukan, yang ada adaptornya. Ini. Nah ini buat unitnya yang satunya. Ini juga grade A, ini grade A. Jadi ada dua model, tapi untuk harganya kayaknya juga bakal berbeda untuk kedua model ini. Ini yang grade A pertama dan ini yang grade A kedua. Untuk bagian dari kerapian pengerjaannya sudah kelihatan banget ya, lebih rapi. Terus untuk bagian garis model chambernya itu lebih tegas, dan untuk bagian dari penggunaan pastinya juga lebih lancar untuk pengokangannya. Nah, tak perlihatkan untuk kokangannya ya. Ini posisi belum kekokang kan, posisi bagian dari cancel masih di depan ya. Oke, seperti ini.
Di kokang itu dia enteng banget untuk yang grade A. Dia hampir kalau kita perbandingan itu kayak ngaca dengan unit yang full CNC untuk bocah predatornya. Oke ya, ini benar-benar lancar untuk bagian dari kokangnya itu benar-benar lancar, dan untuk suaranya pun juga sangat tegas untuk kokangannya ya. Seperti ini. Nah, benar-benar tegas untuk bagian dari kokangannya. Suaranya ya, suaranya itu kayak gini kalau ditembakkan. Masuk kencang karena ini kita rekamnya di dalam ruangan ya. Oke, unitnya seperti ini. Ini yang grade A, ini yang rencana kita mau buat di harga 3 jutaan. Jadi teman-teman sudah dapetin unit dengan semi CNC tapi kualitas tinggi untuk unit yang seperti ini. Oke ya, ini untuk spesifikasi sama, terutama untuk bagian dari laras, tapi untuk pengerjaannya lebih bagus ini laras, dan untuk bagian dari chambernya ini lebih bagus yang ini daripada yang grade B tadi. Kalau teman-teman pengen ambil yang murah, nanti teman-teman bisa ambil yang grade B. Kalau teman-teman pengen ambil yang bagus untuk bagian pengerjaan dan terutama untuk permainannya itu nanti lebih lancar, bisa ambil di grade A. Ini kalau helm itu kayak helm full face yang model balap kalau kita perbandingkan ya. Oke, ini yang grade A, grade B itu tadi ada di sana. Untuk bocap selanjutnya kita bakal perlihatkan untuk unit dari bocap FX Airguns yang juga kita buat promo ya kemarin ya, di harga 2.350.000 atau berapa ya kemarin ya, 2 juta. Bentar, kabar dulu ya. Oke, kita cari dulu catatan kemarin. Aduh. Nah, oke, ketemu. Oke, untuk unitnya itu yang kemarin kita buat di setelah Maverick sih. Untuk Mavericknya alhamdulillah kosong untuk unitnya ya, sudah kejual semua untuk bagian dari efek Maverick. Bentar, ini kemarin kalau nggak salah itu di harga 2 jutaan. Nah, oh sebenarnya yang grade B itu sudah launching untuk bagian dari promonya, cuma belum saya buatkan untuk videonya. Jadi oke ya, buat yang predator terutama popor kayu, tak perlihatkan dulu. Geser. Oke, posisinya ada di bawah sini kawan-kawan. Tak perlihatkan juga untuk buat unit motor juga ya. Nah ini buat yang unit dari bocap kayunya FX Airguns FX Crown itu sama untuk harganya di bulan ini dan beberapa hari ke depan. Bentar, ada lah inilah buat bocap FX Airguns, buat teman-teman yang sudah pernah beli di kita baik unit apapun, terutama untuk unit PCP ya, terutama yang harganya di atas 1 juta. Terus teman-teman pengen beli lagi untuk unit yang predator bocap kayu seperti ini FX Airguns, itu nanti teman-teman bakalan kita kasih di harga 2.280.000 untuk unit yang ini. Kalau teman-teman sudah pernah beli di kita sebelumnya. Nah, kalau teman-teman belum pernah beli di kita, itu nanti kita kasih di harga 2.380 apa 50 ya? 2 juta ya 2.350.000 untuk unit yang belum pernah. Kalau teman-teman belum pernah beli di kita terus pengen beli unit bocap FX Airguns maupun FX Crown dengan harga yang promo, itu nanti kita kasih di harga 2.350. Untuk harga normalnya itu di 27 teman-teman, jadi lumayan. Jadi teman-teman sudah dapat berupa potongan harga, dan termasuk untuk beberapa ya, untuk beberapa harga-harga kalau teman-teman kalau beli dengan harga 2,6 atau 2,7 itu pastinya kan cuma dapat unit dengan kelengkapan. Nah itu nanti kalau teman-teman beli di harga 2.350 itu tadi, nanti teman-teman juga bakalan bisa teman-teman sesuaikan untuk aksesoris yang ingin dibawa. Contoh kalau pengen tambah pompa nanti tinggal nambah dikit kan untuk penggunaannya nanti ya. Oke, ini bocap FX Crown atau FX Airguns untuk unitnya kita buat harga di itu tadi 2.350.000 kalau teman-teman belum pernah beli. Kalau teman-teman sudah pernah beli di toko kita terutama ya, nanti kita bakalan kasih harga di 2.280.000. Untuk unitnya ini kualifikasi untuk bagian dari spesifikasinya, maaf, dari unitnya ya. Untuk panjang laras itu sama dengan unit FX dari bocap predator, cuma dia itu model dari bahan popornya yang berbeda. Kalau yang tadi kan taktikal, kalau yang ini kan yang pakai popor kayu. Jadi untuk penggunaan pastinya lebih ditujukan ke sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman butuh sebuah unit dengan modelnya yang luas, nanti bisa ambil yang model kayu. Kalau teman-teman pengen ambil yang modelnya kokoh dan kaku, tadi bisa ambil yang predator bocap 500 cc taktikal itu tadi ya. Oke, ini buat bagian laras
terutama untuk panjangnya itu sama di 50. Bahannya dia pakai laras seamless untuk bahan dari larasnya. Terus untuk OD-nya itu juga sama di OD13, alurnya juga 12. Untuk power nggak perlu diragukan lagi, terutama untuk bocap kayu, karena bocap kayu itu rata-rata memang digunakan untuk penggunaan jarak jauh dan untuk penggunaan big game untuk bocap kayu ya. Jadi sudah sangat cocok banget buat teman-teman untuk digunakan di penggunaan big game, dan untuk jarak jangkauan di 60-70 meteran ini sangat cocok untuk unitnya ya. FX Airguns dan FX Crown kita buat harga sama di 2.280.000 kalau teman-teman yang sudah pernah beli di kita. Yang belum pernah nanti kita kasih di harga 2.350.000. Oke ya. Ini yang pertama. Untuk unit-unit yang kita stok lagi, terutama di unit Mouser, kita ready di unit Mouser OD32 dan 38 karena saya posisi kali ini lebih dekat dengan yang OD38, maka tak perlihatkan untuk unit yang OD38 dulu. Untuk bagian dari spesifikasi laras sama, tapi untuk bagian dari tabungnya yang berbeda. Untuk OD38 ini bisa teman-teman fungsikan juga untuk penggunaan big game juga sebenarnya, tergantung terhadap settingan kita dan penggunaan kita nantinya. Untuk OD38 ini dia pakai bandural ya untuk bagian dari tabungnya. OD-nya, out diameter atau keliling tabungnya itu dia di ukuran 38 mili ya, kurang lebih segitu ya untuk dari diameter tabungnya. Terus untuk bagian dari laras dia pakai laras OD13 juga. Alurnya sama alur 12, dan untuk bagian penggunaan dari panjangnya itu di penggunaan 60 juga. Untuk posisi dari keiritannya juga termasuk irit. Untuk konsumsi anginnya itu rata-rata di 65, paling kecil itu di 60, sedang di 65, paling gede itu di 70. Ya, 70 sampai 75 PSI untuk penggunaan dari anginnya. Jadi nanti teman-teman juga bisa setting, karena untuk bagian dari powernya juga ada settingan powernya atau setelan power. Untuk model dari bagian kokangannya itu dia akan pakai kokang putar kayak gini. Nah, oke ya. Nah, oke, masuk unit yang enak sih untuk unit ini. Untuk unit Mouser lebih cocok penggunaan mimis dom, kepala dom yang kubah sempurna, bukan yang ada coaknya dikit ya. Oke. Untuk unitnya yang OD38 itu sebenarnya ada dua, cuma yang satunya kita kebetulan belum meredikan lagi, masih kosong. Untuk unitnya di Marauder OD38, tapi kita punya ganti beberapa unit yang OD38 juga dengan popor AWM tapi ya. Oh ya, ini untuk harganya itu di 1.990.000 ya untuk unit Mouser OD38 ini. Bisa digunakan di penggunaan medium, big, dan juga jangkauan tengah menengah untuk unitnya ya. Oke, pengisian maksimal tetap di 2.500 sampai 2.600 PSI. Untuk bagian dari coupler ini sudah kepasang. Nah, ini couplernya sudah kepasang, jadi nggak perlu nambahin untuk drat coupler tambahan untuk penggunaannya ya. Oke. Lebih enak sebenarnya untuk unit ini untuk penggunaannya. Oke ya, ini unit yang Mouser OD38. Oh ya, saya juga punya simpanan, bukan Kiko ya, tapi simpanan seperti ini. Nah, kalau teman-teman butuh unit kecil, kita juga ada. Unitnya itu ada di Benyamin Serbu 99. Ini unitnya yang pernah saya buat untuk bagian dari video spesifikasi juga, yang harga kuli. Ya, untuk unitnya seperti ini. Dia untuk bagian dari penggunaan tabungnya juga sama OD38, dan untuk bagian dari larasnya dia panjang di 30 cm. Untuk keseluruhannya kurang lebih di 45 cm untuk keseluruhan dari panjang unitnya. Jadi untuk penggunaan dia masuk penggunaan senapan mini dengan ukuran sedang untuk penggunaannya ya. Ini total untuk pengisian itu maksimal di 2.700 PSI, dan ini bukan mainan. Jadi teman-teman, kalau terutama teman-teman yang di bawah umur ya, masih belum cukup umur untuk penggunaan senapan angin di Indonesia, jadi mohon ditahan dulu untuk pembelian unit yang seperti ini ya, karena ini unit bukan unit mainan. Jadi ini unit senapan angin beneran. Oke ya. Untuk penggunaannya nanti lebih disarankan untuk penggunaan berupa teleskop atau red dot, atau mungkin holosign, atau mungkin di penggunaan alat bidik yang lainnya, alat bidik optik. Soalnya unit ini tuh nggak ada untuk bagian dari visir, jadi untuk penggunaan pastinya kita juga membutuhkan sebuah alat bidik sendiri kan untuk penggunaannya. Ini 1099, harganya itu di 1,8, itu nanti sudah termasuk dengan kelengkapan. Sebenarnya untuk ini yang seperti ini kita itu juga ada dua, ada satunya itu di atermis tapi sudah kosong. Ininya itu lebih pendek, kurang lebih segini. Nah, jadi laras yang kesini itu dibuang aja kalau kita ukur untuk atermis ya. Tapi sudah kosong untuk unitnya. Oke, kita lanjut ya. Ini yang unit OD38 yang satunya juga ada. Ini tabungnya tadi juga OD38. Jadi untuk penggunaan juga termasuk penggunaan yang bisa dikatakan termasuk penggunaan sedang untuk bagian dari penyimpanan anginnya, sekalipun unitnya kecil dan untuk powernya gede. Oke ya, kita perlihatkan lagi, kita ada lagi satu di sini. Ini dari Daystate OD38. Ini jarang-jarang Daystate mengeluarkan, ada keluaran Daystate dengan model tabung 38 itu jarang.
Oh ya, ini juga OD38 juga ya, Predator monoblok ini buat unitnya. Ini yang DST38 OD38 yang pernah saya buat untuk bagian dari spesifikasi di video short ya. Dan juga perkenalan di unit yang berupa itu tadi, Predator OD38 yang bisa dilipat untuk bagian dari popornya. Ini unit D-State untuk bagian dari spesifikasi itu hampir sama dengan unit yang tadi, Moser OD38. Untuk unitnya ini harganya yang berbeda, di harga 2.200.000 untuk unitnya ini ya. Jadi untuk penggunaan sama sih sebenarnya untuk bagian dari unitnya, cuma beda di bagian popornya. Oke ya. Untuk unit ini dia pakai panjang laras sama di 60 cm, OD sama di OD13, untuk bagian alur juga sama, alur 12 untuk unitnya. Untuk ukuran tabung, dia ukuran tabung OD38, pakai dural juga. Untuk panjangnya ini kurang lebih di 35 cm untuk panjang dari posisi tabung penyimpanan anginnya. Dan untuk bagian mano ada di depan sini. Nah, oke ya, benar kan? Untuk bagian dari manonya ada di depan sini. Untuk penggunaan kokangnya set lever dan support untuk penggunaan magazin ya pastinya. Untuk bagian dari cancelnya ini posisi dia ada di sebelah kiri. Terus untuk bagian dari model popornya ini yang popor-popor AWP AWM teman-teman. Untuk model popornya, kalau teman-teman sering atau mungkin suka main PUBG, FF dan lain sebagainya, pastinya sudah nggak terlalu asing ya dengan unit popor yang modelnya seperti ini, badan senapan dengan model popor seperti ini. Oke ya, harganya 2,2. Ada pilihan warna terutama untuk bagian popornya dan juga tabungnya. Ada warna tabung yang modelnya putih kayak gini, popornya hitam. Dan juga yang warna tabung hitam, cuma popornya ya hitam juga sih. Ada juga yang popornya seperti ini. Ini hijau army, jadi hijau tentara. Dan untuk bagian dari popornya, ya itu tadi sih, ada kombinasi hitam dikit di bagian banalan atau setelan pipinya. Jadi kita bisa ngatur untuk tinggi rendahnya setelan pipi, sehingga untuk ya memudahkan kenyamanan kita, terutama untuk penggunaan senapannya ya. Oh iya, saya punya unit juga impor dari Greyhound. Ini mohon maaf, kita tidak merendahkan ya, tapi memang posisinya nggak cukup kalau kita taruh di atas. Ini dari Greyhound T-Rex. Nah, ini Greyhound T-Rex yang versi klasik, dan yang satunya ini yang di bawah ini yang versi bullpup. Kalau teman-teman bingung untuk penggunaannya, kalau teman-teman butuh yang lebih compact untuk bagian dari unitnya, itu nanti teman-teman bisa ambil yang bullpup seperti ini. Ini harganya 3.900.000 untuk unitnya, impor untuk unit ini ya. Dan untuk bagian penggunaan ini sudah ada baffle untuk penggunaannya itu sebagai pengurangan suara. Jadi untuk sekalipun teman-teman nggak pasang peredam, unit ini itu sudah teredam untuk bagian dari suara ledakannya. Tak kasih contoh ya, hampir kayak apa ya, kemarin ya saya pernah di komen suaranya itu kayak sumpit. Nah, sumpitnya orang Dayak suaranya ya. Oke, seperti ini, tapi lebih keras ini ya untuk bagian dari suaranya ya. Oke, unitnya seperti ini. Dia itu pakai panjang laras, itu sebenarnya ukurannya itu sama dengan unit-unit yang lainnya. Untuk ukuran larasnya itu dia pakai di laras 70 ini untuk unitnya. Dan untuk bahan dari seamless, bahan dari baja seamless untuk bagian larasnya. Untuk tabungnya ini sekalipun dia kecil, tapi ukurannya itu pakai cc teman-teman untuk unitnya ini. Ini kurang lebih di 25 cc atau kok 25 cc, 250 atau berapa ya untuk bagian dari bagian tabungnya. Kalau nggak salah ini sama yang ini. Nah, ini juga pakai cc teman-teman. Ukuran penyimpanan atau penyimpanan, bagian pemompaan itu juga beda. Kalau kita andalkan untuk unit-unit yang ada di rak ini, dia itu kan pakainya PSI, kalau ini pakainya MPA. Jadi untuk penggunaan pemompaannya, kalau teman-teman punya manometer di pompa itu kan ada sebuah angka kecil kan di bawah penggunaan PSI. Jadi lingkaran PSI di atas, terus di bawahnya itu ada bagian lingkaran kecil. Itu ada jarak-jarak per berapa atau satuan per puluhan biasanya. 10 MPa, 20 MPa sampai 25 MPa untuk biasanya yang ada tertulis di mano ya. Dan itu untuk selisihnya itu juga lumayan. Kalau kita pakai di 1500 PSI, itu biasanya kalau di MPa itu masih di 12 MPa, belum sampai ke 15 MPa. Beda ya buat ukurannya ya. Oke, kalau yang klasik ini harganya 3,9 tambah 50.000, jadi 3.950.000 untuk yang klasik. Dan untuk bagian dari yang bullpup ini harganya itu di 3.900.000 pas. Nanti sudah dapat kelengkapan juga. Kalau yang klasik ini dia itu lebih mahal karena untuk modelnya dia lebih panjang dan nanti bakalan dapat 2 serombong. Jadi untuk pemasangan serombong laras tanpa tambahan peredam itu bakalan dipasang serombong yang panjang seperti ini. Kalau teman-teman nanti pengen pasang peredam itu nanti bakalan ada serombong pendek seperti ini. Jadi mentoknya di sini.
ini ya, mulai tak batasin ya, dari belakang sini yang pemasukan mimis sampai yang di depan sini. Untuk serombong yang satunya, kita kembalikan dulu, kita lanjut ke bagian yang lainnya. Nah ini dia untuk serombongnya. Nah ini serombong untuk penggunaan pemasangan peredam. Oke ya. Yang versi bullpup ini yang tadi di versi klasik. Untuk lengkapannya lebih banyak yang klasik daripada yang bullpup. Langsung tak buka saja, nggak usah ditutupin ya. Oke ya. Untuk rahasianya saya buka saja. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kelihatan apa enggak tadi ya? Di unit-unit yang ada di sini. Ini kita di bogel, ada di unit-unit yang biasa juga ada. Oh ya, efek Maverick yang kecil. Ini yang putih ya. Bukan efek Maverick ternyata. Ini Polymax. Untuk unit-unit kecil kita ada unit dari ini, bocap kamuflase. Ya, harganya 2,5 termasuk dengan kelengkapan teleskopnya. Untuk unit ini, jadi untuk penggunaan termasuk ya hampir lengkap sih, nanti tinggal tambah berupa pompa sih teman-teman untuk penggunaannya ya. Ini teleskopnya sudah ke setting juga, jadi siap pakai untuk unitnya. Ini rencana mau tak buat hunting sih, rencana, tapi ya masih rencana. Untuk unitnya ini pakai tabung 300 cc ya, 300 cc. Larasnya ini dia juga pakai model serombong laras itu yang persis kayak unit yang itu tadi, di unit T-Rex bullpup itu tadi. Dia modelnya itu juga meredam di kerasnya suara tembakan, jadi untuk suara nggak perlu diragukan lagi, pastinya kecil. Tak kokang ya, ini termasuk unit yang stabil banget. Nah suaranya cuma gitu teman-teman, tak ulangin ya. Nah suaranya emang gini untuk unit yang di bocap Jawa ini, bocap Jawa kamuflase. Dia termasuk unit-unit pengerjaannya full manusia ya, belum ada sentuhan mesin, mungkin beberapa sih untuk sentuhan mesinnya ya. Untuk unit ini tuh murah, 2,5, sudah termasuk dengan kelengkapan teleskop, tapi bukan teleskop ini, soalnya ini teleskop kesayangan saya, jangan diambil ya. Oke ya, ini buat unitnya itu seperti ini untuk unitnya, termasuk untuk penggunaan dengan, kalau teman-teman butuh FPS stabil, ini cocok, soalnya rata-rata FPS saya sempat cek itu di 735 untuk FPS-nya, rata semua untuk penggunaannya. Sekalipun turun itu di per 2 angka sampai 3 angka paling rendah untuk penggunaan penurunannya ya. Jadi rata-rata itu setiap kali tembakan, total saya pernah tes 10 kali tembak, dan untuk FPS-nya rata di 735 itu kurang lebih di 6 kali tembak, dan 732 di 2 kali tembak, dan 733 1 kali tembak, dan sisanya itu tadi yang 7332. Oke ya, untuk FPS-nya seperti itu tadi, ini stabil banget. Jadi untuk penggunaan buruan-buruan kecil sedang ini sangat cocok banget buat teman-teman. Ini penggunaan untuk berburu tikus juga sangat cocok, karena untuk penggunaannya juga nggak terlalu jauh. Ini maksimal di 35 meter untuk penggunaannya ya. Ini larasnya itu dia pakai laras panjangnya ini di laras panjang 50. Penggunaan nggak terlalu jauh karena memang dia modelnya bogel. Untuk konsumsi angin pastinya juga irit untuk unit ini. Oke ya, seperti ini untuk bocap Jawa kamuflase 2,5 untuk harganya. Ini bisa teman-teman andalkan banget ya. Terus dari sancagir kita juga ready. Ini sancagir untuk bagian dari spesifikasinya hampir sama, cuma bagian dari larasnya itu dia kalah sama bocap Jawa tadi. Ini untuk larasnya pas di 50. Oh kurang, 45 cm untuk bagian dari larasnya itu ternyata. Sancagir ini harganya 34 untuk harganya kurang lebih. Ini full CNC untuk pengerjaan dari chambernya. Untuk penggunaan retailnya tapi harus pakai ukuran 22. Untuk tabung dia pakai tabung 300 berapa ya? 360 berapa? Penggunaan tabung di mana ini? 360 cc untuk penggunaan tabungnya. Untuk larasnya di 45 cm bahan seamless, dan untuk bagian dari OD-nya juga sama di OD 13 untuk unit ini ya. Oke. Ini model popornya. Nah, model popor piton untuk unit ini. Jadi untuk penggunaan juga termasuk menunjang sebuah kata-kata menambah gaya untuk unit ini ya. Di unit Predator sancagir. Oke ya, ini unitnya bogel, jadi untuk penggunaan juga sama, nggak bisa terlalu jauh, tapi disarankan ke penggunaan jarak dekat, terutama kalau teman-teman yang sering buru tikus. Untuk unit ini juga cocok. Untuk bagian dari double tabung kita juga masih ready. Untuk unitnya itu di bocap hacker double tabung. Ini unitnya itu sangat cocok banget, sangat enak banget untuk penyimpanan dengan penyimpanan jangka panjang. Untuk unit ini juga sangat cocok. Cuma untuk bagian dari unitnya itu gede dan panjang banget, jadi untuk penggunaan kurang cocok digunakan untuk belusukan di dalam hutan, karena untuk unit ini lebih cocok digunakan seumpama teman-teman berburu di ladang-ladang sawit, itu juga cocok, tapi jangan sampai masuk ke dalam hutan-hutan lebat ya, soalnya
Unit ini tuh lumayan berat, ini di 3 kilo 3 kiloan sih untuk unitnya ini, beratnya ini ya. Hampir sama dengan unit FX Maverick. Tapi kalau kita bandingkan unit ini tuh pakai double tabung, kalau FX Maverick kan cuma pakai 1 tabung untuk unitnya. Ini harganya 4,1, sudah full CNC untuk pengerjaannya. Untuk bagian dari tabung dia pakai tabung 500 cc untuk bagian belakang, dan depan ini pakai tabung 38 OD38. Untuk larasnya dia yang paling gede, ini di laras OD18 untuk bagian larasnya. Jadi untuk ukuran larasnya saja itu sudah seperti ukuran serombongnya dari unit Moser OD32. Oke ya, tak taruh dulu, ini harganya 4,1. Terus kita ada juga yang di Combat mini Combat, dan juga ya mini Combat sih yang ada di sini. Ini mini Combat itu harganya di berapa ya? Tak tulis di layar saja ya, soalnya saya juga lupa ini. Ini untuk spesifikasinya hampir sama seperti unit-unit bogel pada umumnya. Untuk unitnya ini pakai chamber kecil, jadi untuk bagian chambernya itu nggak terlalu gede kayak unit yang sancak tadi. Untuk ukurannya kecil ya untuk bagian dari chambernya. Ini full CNC juga untuk pengerjaan. Jadi termasuk unit yang ukurannya itu juga agak beda sih. Karena untuk bagian dari tabungnya dia pakai tabung 500 cc, dan untuk bagian dari laras dia pakai laras ukuran panjang 50. Jarang ya untuk ukuran bogel dengan tabung ukuran 500 cc itu termasuk jarang. Ini untuk penggunaan sudah termasuk awet banget untuk unit Combat ini, dan untuk bagian dari akurasi termasuk stabil banget untuk unit ini. Oke, ini harganya tak tulis di layar saja soalnya juga kurang hafal saya untuk unit ini ya. Lanjut, kita di sampingnya itu ada Moser OD32. Sebenarnya kemarin ada 28 juga sih, cuma sudah habis hitungan hari, kurang lebih 5 hari sudah habis. 3 hari aja udah ada banyak untuk bagian dari nama-nama CS nya kok. Oke. Ini unit juga teman-teman, cuma belum sempat kita keluarkan. Mau servis sih itu unitnya, kita perbaiki. Ini ada Moser OD32. Bentar, ini ya, agak jauh gini ya. Moser OD32 untuk unitnya. Sini bro. Nah. Iya, nah ini Moser OD32 yang versi magazine. Buat harganya itu di 1.650.000 untuk unit yang magazine. Kalau yang versi single shoot itu harganya di 1.550.000 untuk yang ukuran OD32. Ukuran dari laras itu sama di panjang 60 cm, dan untuk ukuran dari tabung dia pakai ukuran 32. Bahannya dari stainless untuk unitnya ya. Oke ya. Ini unitnya cocok buat penggunaan medium. Oh. Dengarin enak. Oke ya, enak termasuk ini buat dari settingan untuk tarikannya ini, tarikan dari kokangnya ya. Oke, untuk unitnya itu seperti ini, Moser OD32 yang versi magazine untuk unitnya. Termasuk unit yang sangat compact, termasuk unit yang nggak terlalu berat, termasuk ringan juga untuk unitnya. Jadi untuk penggunaan teman-teman kalau pengen belusukan untuk Moser pastinya nggak perlu diragukan lagi, dia fleksibel. Cuma untuk penggunaannya nanti lebih berhati-hati karena dia popornya kayu ya. Oke, ini dari Moser. Itu rembol, karena keluarga besarnya itu ada di sini, tak ambilkan satu yang ada di sini saja ya. Rembol RX Monel ini yang versi lama. Harganya sekarang di 915.000 untuk unit yang versi lama. 915.000 naik kurang lebih di 61 ya. 61.000. Untuk unit yang dulu kan harganya di 860 kan. Sekarang di 915. Karena 50 ribuan lah untuk unitnya. Ini karena untuk bagian dari permintaan itu juga lebih banyak banget untuk bagian rembol. Ibaratnya untuk rembol sekarang itu nyawa Sanjaya sekarang. Karena rata-rata untuk pembelian rembol itu saya juga mengakui sendiri. Saya hampir pernah satu hari itu lebih banyak untuk akurasi rembol daripada unit-unit PCP yang lainnya. Karena memang dari harganya murah, untuk bagian dari kualitas juga lumayan untuk unit yang Gen 2 tapi ya, bukan yang ini. Ini termasuk ukuran oke sih untuk bagian dari kualitasnya. Untuk harga yang pas waktu itu 850. Untuk unitnya sekarang powernya lebih gede daripada yang sebelumnya untuk yang Gen 1 ini. Jadi untuk penggunaan juga lebih saya sarankan yang Gen 2 saja ya, selisih 50.000 sih ya, selisih 50.000. Kalau yang Gen 2 itu untuk bagian dari larasnya dia lebih panjang. Kalau yang ini ya, ini tuh panjang larasnya. Kalau teman-teman ambil bersihnya tanpa tambahan untuk tutup nepelnya itu di 43 cm untuk panjang larasnya. Pakai seamless, OD-nya 8, alurnya 12, dan untuk tabungnya ini dia pakai tabung Monel OD27. Untuk penggunaan pastinya juga bisa dikatakan penggunaan yang cukup sering harus pompa untuk unit yang seperti ini, karena untuk bagian repairnya juga keras untuk unitnya. Ini maksimal pengisian itu dia Monel di 3500 PSI untuk pengisiannya. Harus hati-hati ya tapi ya. Oke. Ini yang gen pertama, tak perlihatkan. Ini ada satu unit yang gen kedua.
yang belum sempat kita kirim, mau diakurasi cuma belum diantrikan di belakang. Nah ini yang gen kedua teman, aduh ini gen kedua. Nah kelihatan ya, ini juga rembol untuk unitnya, cuma untuk bagian dari modelnya itu lebih panjang. Ini sudah ada tulisannya kan, tulisan kode CS nya. Untuk unitnya seperti ini, dia untuk panjang laras itu lebih panjang di 50 cm untuk panjang larasnya. Habis ini tuh 2 ya 55 cm untuk panjang larasnya yang ini. Ada dua soalnya, ada yang panjang 50 pas, ada juga yang 55 cm seperti ini. Kalau yang 50 pas dia itu kalau pengecatannya itu full kuning, mulai dari sini sampai ke belakang ini full kuning, nggak ada yang tambahan selirit hitam kayak gini ya, warna hitam tambahan seperti ini. Yang satunya itu yang pakai 50 cm yang seperti itu, kalau yang pakai 55 cm seperti ini. Untuk bagian dari visir sama-sama enaknya untuk yang rembol gen 2, baik yang panjang 50 cm maupun yang 55 cm itu sama enaknya untuk penggunaannya. Kalau yang ini harganya di 965.000 yang gen 2. Kalau yang gen pertama itu tadi di 915.000. Ya, selisih 50, mending ambil yang ini. Soalnya buat FPS lebih bagus yang ini daripada yang itu tadi. Kalau yang FPS kemarin sudah, mungkin kalau teman-teman sudah nonton pastinya sudah tahu sendiri ya, lebih enak yang gen 2 daripada yang gen pertama. Kalau yang saya buat FPS di gen 2 itu yang versi laras 50. Sebenarnya sama, soalnya untuk bagian dari FPS ukuran kencengnya itu sama. Antara gen 2 yang laras 50 dan laras 55 itu sama untuk bagian dari ukuran, terutama untuk FPS-nya ya. Oke, ini yang versi yang 50 cm. Terus ini tak perlihatkan juga, kita ready satu unit untuk unit Alpaka Mini. Alpaka ini kuwi KB. Bentar teman-teman ya. Bagian dari Alpaka Mini sudah ada orangnya, sisanya sudah ada yang punya ini juga untuk unitnya. Ini Alpaka Mini harganya di 980.000. Iya, 980.000 untuk unit ini. Untuk unitnya ini termasuk unit-unit enteng. Ini cuma 1 kiloan sih untuk unit ini, 1,5 lebih lah, nggak sampai 2 kilo untuk unitnya ini. Dia pakai tabung ukuran 25 ya, untuk OD-nya ya, pakai tabung kuningan ukuran OD 25 dan untuk pengisian maksimal di 2500. Terus untuk bagian dari laras dia pakai laras panjang 50. Nah, kalau teman-teman pengen lihat untuk unit Monel itu tadi, Rembol RX Monel, cuma bagian dari larasnya itu dia yang pakai laras 50. Ya, bisa dibayangkan seperti model ini. Cuma untuk bagian dari setelan powernya dia lebih pendek daripada yang ini. Oke ya. Untuk bagian visir dia juga sama soalnya, dari yang Monel Rembol Monel Gen 2 yang panjang 50 sama yang ukuran yang model Alpaka Mini itu hampir sama. Cuma bagian dari larasnya di bagian yang OD yang Rembol itu tadi dia tanpa serombong laras. Ada sih serombong larasnya, cuma kecil untuk serombongnya. Jadi cuma ngebalut saja. Ini kalau di total sama serombongnya kan di OD 12. Nah, sedangkan untuk laras aslinya itu cuma di OD 8 untuk unit yang Alpaka Mini ini. Ini buat tabungnya di 25, laras panjang 50, pakai seamless, alurnya 12, panjangnya di 50 cm. Untuk pengisian di 2500 PSI. Ini ada 2 track nih. Nah, oh iya, oke ya, 2 track ya. Dan untuk Rembol Gen 2-nya juga ada 2 track. Kalau yang Gen 1-nya cuma ada 1 track. Sama yang terakhir Alpaka, cuma saya ini bisa ngambil apa enggak ya, soalnya ini unitnya sudah benar-benar di pojok dan posisi saya juga agak kesusahan ini. Aduh. Ya, agak susah untuk Alpakanya. Kayaknya kita harus ambil unit yang kalau belum ke packing sih. Kita lanjut sendiri ya ke bagian sini, lanjut dulu ke bagian sini di unit-unit yang lainnya. Ini di unit-unit Monel Big Game. Nah, itu jempol. Bentar. Nah, untuk Monel Big Game kita ada beberapa unit. Mundur dulu, mundur. Nah, oke ya, di sini ya. Saya biar kelihatan juga. Oke. Untuk unit Monel seperti biasa ada Morgan, keluarga Morgan. Dan juga unit dari Tiger. Oh ya, ini tak spill dulu ya yang Tiger ya, mumpung enak untuk ambilnya. Ini yang Tiger OD25. Untuk unitnya itu PCP. Tiger versi PCP. Ini sudah saya tes juga untuk bagian dari akurasinya, sudah nggak perlu diragukan lagi ya. Enak untuk bagian dari penggunaan, terutama keiritannya itu juga irit. Terus untuk bagian dari FPS juga stabil untuk unitnya. Sudah pernah saya tes juga di dalam satu video dengan pengetesan adu Rembol itu juga untuk unit ini. Ini harganya di 1.350.000. 1.300-an lah. 1.375.000 untuk unit yang Tiger ini. Maaf, agak ganti ya buat mulut yang saya katakan. Perkataan yang ada di mulut saya, soalnya juga banyak banget untuk unitnya. Oke ya, ini unitnya itu harganya 1.750.000.
1.375.000 ya, sesuai yang ada di layar saja ya, biar lebih enak. Untuk unitnya ini pakai tabung OD 25 kuningan, panjang laras ini di panjang 60 cm. Untuk penggunaan cocok di penggunaan 30 sampai 40 meter untuk unit ini. Untuk pengenaan terbaiknya. Oke ya. Model chambernya sudah kelihatan banget seperti Jawara V5 untuk bagian chambernya. Ini full alumni, full baja sih untuk penggunaan dari unitnya ini. Nah, full baja untuk unitnya. Jadi penggunaan juga sudah sangat enak banget. Dan untuk bagian dari track ini cuma satu ya teman-teman ya, untuk unit ini. Cuma ada satu track. Dan untuk bagian dari picunya, ini dia picunya itu kayaknya bisa di setting matnya teman-teman. Iya, ini picunya picu mat. Cuma kemarin itu nggak saya katakan ya di video review ya. Ini picunya picu mat, dan untuk bagian dari safety-nya itu juga ada. Jadi untuk penggunaan safety-nya itu nanti harus kita kokang dulu. Kokang, tak, habis itu kita geser untuk bagian safety-nya. Oke, ini yang Tiger, PCP Tiger. Tabungnya ada 25. Untuk PCP Big Game kita ada beberapa unit dari Morgan Classic. Alhamdulillah ini warnanya ready semua ini. Warna hijau, ini yang hijau. Beratnya 3 kilo. 3,4 kilo untuk beratnya. Jadi untuk penggunaan gym juga enak untuk unit ini. Kalau teman-teman butuh dumbbell, pengganti dumbbell atau punya sebuah usaha gym, terus Bonson untuk dumbbellnya modelnya seperti itu saja, nanti bisa ambil untuk unit Morgan Classic. Oke ya. Unitnya seperti ini. Dia itu pakai laras panjang 70, penggunaan big game, khusus big game. Atau kalau teman-teman pengen penggunaan di small game, itu jaraknya juga disarankan jarak yang jauh untuk penggunaan unit ini. FPS di 1300 sampai 1400, hampir 1500 paling tingginya. Total terakhir di 1446 untuk unit ini. FPS kenceng banget, jadi sering error juga untuk chrono kadang-kadang. Oke ya, untuk unitnya seperti ini. Dia tabung monel OD27, panjang larasnya ini di panjang laras 70, pakai bahan seamless. OD-nya ini dia di OD8, alurnya di OD12. Untuk bagian dari visir, dia visir belakangnya ini paten, jadi nggak bisa diatur. Cuma enaknya itu kita nggak perlu ngatur lagi seumpama terjadi benturan. Untuk unit ini sering banget terjadi sebuah peredam yang lepas langsung jebol, karena untuk penggunaannya yang mungkin belum benar-benar pas, seperti kejadian kemarin baru saja saya bahas sama orangnya. Untuk bagian dari peredamnya itu benar-benar harus pas dulu, habis itu baru bisa dipakai untuk peredamnya. Jadi untuk settingannya itu jangan sampai asal rapat gitu aja, jadi benar-benar harus kita posisikan untuk bagian penggunaannya, sehingga untuk posisi peredamnya itu benar-benar meredam sebuah suaranya, karena untuk ini kenceng banget untuk suaranya. Jadi itu penggunaan juga harus berhati-hati. Total ada di 3 track untuk unit ini. 3 track untuk unitnya, jadi untuk penggunaan juga termasuk enak. Bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan jarak dan posisi hewan buruan yang ada di depan kita. Ini unitnya Morgan Classic, harganya di 2,2. PCP terbaik, tapi kayaknya kita juga bakalan ada sebuah PCP Big Game tandingan ini juga. Jadi teman-teman nanti bisa ada sebuah perbandingan antara unit ini dan unit yang satunya. Oke ya. Untuk Morgan yang satunya, ini dulu aja. Ini Maestro Series. Ini 1,5 untuk harganya. Itu bagian dari unitnya. Sebenarnya yang 1,5 itu kita ada 3 macam, Maestro Series, New Series, sama Maestro Series untuk unitnya ya. Ini buat unitnya itu pakai laras panjang 60 ya, laras panjang 60, bahannya di bahan kuningan sini yang saya pegang ini terakhir. Bahan seamless, maaf, bahannya seamless. Untuk bagian dari larasnya, OD-nya di 8, untuk bagian chambernya patri. Untuk OD dari tabungnya dia monel, ukurannya ketebalannya di 3 mili. Jadi untuk penggunaan juga termasuk sangat safety. Unit ini bisa diisi sampai 3500 PSI, tapi dengan kata yang pasti harus kita pegang itu hati-hati ya. Oke ya. Unitnya seperti ini. Untuk penggunaan medium sampai big cocok. Untuk unit ini tuh ada 5 track soalnya. Ya, ada 5 track untuk penggunaannya. Jadi bisa teman-teman sesuaikan untuk kebutuhan masing-masing. Untuk jenis Morgan yang satunya kita ada Morgan Classic, selain Morgan Classic ada Max dan juga A1. Sebenarnya itu bagian spesifikasi dari Max dan A1 itu sama sih. Tak perlihatkan dulu yang Max saja ya. Untuk perbedaannya dia itu di bagian pemasukan mimisnya. Kalau yang A1 itu dia modelnya single shoot, kalau yang Max itu dia modelnya di magazine seperti ini. Untuk spesifikasi semuanya sama. Tabung dia ketebalannya sama 3 mili, untuk panjangnya dia sama di 30-an cm untuk panjangnya. Terus untuk bagian dari panjang larasnya dia juga sama di panjang 70 cm untuk bagian dari larasnya. Untuk penggunaan cuma yang Max ini dia bisa digunakan magazine. Kalau yang A1
dia hanya bisa single shoot. Kalau untuk harganya yang max itu di 185 sekarang. Kalau yang A1 sekarang itu di 175, 1.750.000 untuk yang A1. Yang max harganya di 1.850.000 untuk yang Morgan. Ya, satu lagi untuk bagian dari big game juga. Ini unitnya itu model popper jati, warnanya kuning untuk bagian dari poppernya. Ini asli ya untuk bagian warnanya ya, jati asli untuk unitnya ini. Dari poppernya. Terus spesifikasi sama dengan unit itu tadi. Jadi panjang larasnya juga sama di 70, tabung juga sama di 27 monel, dan untuk ketebalannya juga sama di OD27E. Ketebalan di 3 mili juga. Untuk tracknya tak coba. Kemarin itu ada yang 5, ada juga yang 6. 2, 3, 4. Ya, ini di 4 track untuk bagian dari track tarikannya. Jadi untuk penggunaan juga bisa teman-teman sesuaikan. Untuk kebutuhan small, medium, dan juga big, ini sangat cocok untuk unitnya. Harganya di 1,7. Kalau yang sebelumnya kan di 1.600.000, sekarang di 1,7 untuk unit ini. Oke ya. Popper jati. Yang satunya ada di unit tabung PRS. Dia harganya di 1.850.000. Ini model big game juga. Tabungnya gede ya, panjang. Hampir setara dengan tabung hampir setara dengan larasnya, cuma selisih 5 sampai 6 cm untuk panjang dari antara ujung laras dan juga ujung tabung. Ini pengisian maksimal di 4.500 PSI. Mentok sih. Mentoknya itu di 5.000 sebenarnya. Cuma untuk penggunaan lebih saya sarankan di 4.500 PSI. Oke ya. Dia laras juga sama, panjangnya 70 cm, dan untuk bagian dari OD-nya juga sama di OD 8. Alurnya pun juga sama di alur 12 untuk unit ini. Oke ya. Penggunaan bisa digunakan di medium dan big game. 1, 2, 3, 4, 5. 5 track sekarang. Unit ini yang saya pegang di 5 track untuk unitnya. Kemarin masih 4, upgrade sekarang ya. Oke, unitnya seperti ini teman-teman. Cocok banget untuk penggunaan medium dan juga big. Oke ya. Sekarang kita ganti ke bagian yang satunya. Ada lagi soalnya. Untuk PCP dan juga uklik juga belum. Untuk gejluk, alhamdulillah ready untuk yang bagian dari Shanachi Mars Gun ready. Untuk yang Shanachi sekarang kita upgrade untuk harganya. Yang OD19 itu di OD19 itu di harga 2 juta. OD22 itu di harga 2.150.000 untuk yang OD22, dan untuk OD25 nya sekarang di 2.250.000. Kita perlihatkan dulu ya, ganti dulu tapi posisinya ya, yang Shanachi ya. Ini Shanachi-nya yang OD20 berapa ini? OD25 kebetulan ini unitnya yang harganya 2.250.000. Ini unitnya ya, Shanachi OD25. Dia gejluk dan sudah termasuk unit yang sangat rekomendasi sekali. Tier gejluk tertinggi, jadi kasta gejluk tertinggi itu kenanya di Shanachi sih untuk belakangan ini di kita. Soalnya kita sebenarnya juga ada sih untuk unit yang lainnya di Mars Gun itu juga ada, cuma yang paling bagus untuk saat ini masih di Shanachi untuk unitnya. Ini bisa di penggunaan big game, dan pastinya untuk penggunaan pastinya juga lebih enak banget. Ini soalnya ada 6 track untuk unitnya, jadi untuk penyesuaian target buruan dan untuk penggunaannya pastinya bisa kita sesuaikan juga sesuai dengan kebutuhan kita. Ini poppernya juga jati teman-teman, jadi untuk penggunaan juga pastinya enak sih, kokoh untuk bagian poppernya ya. Ini yang harganya 2.250.000 di bagian unit Shanachi OD25. Oh ya, untuk Mars Gun-nya ini belum saya keluarkan, masih di dalam sini. Nah, ini Mars Gun yang harganya 1 tujuan ya, 1.700.000-an lah yang Mars Gun ini, cuma belum saya keluarkan. Oh iya, untuk bagian uklik bentar. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini buat bagian dari uklik. Oh ya, PCB nya belum selesai. Bentar. Ini PCB kita ada BRTX untuk unitnya. 1 jam ya buat videonya. Wah, ini ada BRTX. Dia sudah ada tambahan ruang ledak, jadi untuk bagian dari kekuatan daya ledaknya itu bagus banget untuk BRTX. Ada warna merah dan hitam, putih merah sama hitam-hitam untuk bagian dari warna yang tersedia ya. Tinggal ini teman-teman, ini yang warna hitam, ini yang putih merah. Ini buat bagian dari spesifikasinya itu pakai laras ukuran standar di laras 60 cm, tabungnya 500 cc. Untuk bagian dari chambernya ini sudah full CNC, jadi untuk penggunaan sudah enak banget. Cuma untuk bagian dari railnya dia pakai ukuran rail 22. Jadi untuk penggunaan lebih disarankan untuk buat teman-teman yang sudah punya rail 22 nanti bisa diambil ya untuk unit ini. Kalau nggak gitu nanti teman-teman bisa sekalian update ordernya itu bersamaan dengan rail Tele 22. Untuk harganya ini di 3.450.000 untuk unit yang ini. Ini full ya, full CNC untuk pengerjaannya.
Posisi mano ada di bawah seperti ini. Dan ini ada juga dari keluarga Monster. Ini ya Monster itu harganya yang lipat. Ini ada dua kebetulan. Oh yang lipat ini di harga 3.750.000. Ya 3.700.000-an lah untuk harganya ini. Untuk unitnya ya. Ini yang Monster Power Plenum gede untuk unitnya. Power Plenum lipat dan untuk bagian dari unitnya ini sudah full juga untuk CNC-nya. Cuma untuk bagian dari duralnya dia nggak sebagus dural-dural yang seri-seri tinggi ya. Ini seri-seri menengah untuk bagian dari duralnya. Gede ya untuk bagian dari plenumnya. Ini kalau adaptasinya itu kayak adaptasi di unit-unit bengal. Ya, kalau nggak gitu di Goblin untuk model unitnya ya. Seperti ini untuk unitnya. Gede untuk bagian dari powernya. Namanya adalah Monster Power Plenum. Cocok banget. Oke. Untuk unitnya yang satunya ini harganya 3.600.000-an. Ya sisi sih untuk bagian dari pengerjaannya. Yang karena memang unit ini tuh belum ada lipatnya juga. 3.650.000-an. Ini sudah ada namanya juga. Jadi apa enggak? Terus untuk unit-unit yang lainnya ada di bawah ini ada Black Lava, cuma Black Lavanya ini enggak saya spill. Bermasalah itu. Ini unitnya yang ini ada dari Monel Bullpup Monel, ini harganya di 1,9. Tabungnya Monel ya. Ini buat larasnya ini panjang 60. Larasnya pakai bahan kuningan, dan untuk bagian dari popornya model Bullpup ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Nah, ada juga yang seperti ini. Ini sampingnya itu ada uklik popor fiber. Ini harganya 1.300.000. 1.400.000 maaf, 1.400.000. Ini pakai laras kuningan, tabungnya juga kuningan. Jadi untuk penggunaan lebih awet daripada korosinya. Biar nggak kena korosi lebih cepat ya. Ini buat bagian dari pemompaan itu maksimal di pemompaan 10 kali, minimalnya di 5 kali pompa. Oke ya, seperti ini untuk unitnya. Nah, harganya 1.400.000 untuk unit popor fiber. Untuk unit uklik bobotnya. Nah, ini buat FX Maverick yang promo di 3 jutaan kemarin, 3.700.000 berapa itu ya. Unitnya masih ada satu untuk yang warna putih, yang hitam sudah kekirim untuk unitnya. Oke ya, seperti ini ya. Ini harganya sama 3,7, cuma bagian dari tabungnya dia pakai tabung 360 cm. 360 cc untuk bagian dari tabungnya ya. Plenum gede. Nah, di sini plenum gede. Ini chambernya sudah full juga untuk pengerjaannya. Ini untuk larasnya juga sama, di panjang 60 sampai 70 cm untuk bagian dari larasnya ini. Panjang juga ya. Ini buat unitnya yang warna putih ya. Harganya 3,7 untuk beberapa hari ke depan ini. Sampai tanggal 15 September lah. Terus ini ada juga unit dari Monster M3. Ini Monster M3-nya, teman-teman ya. Monster M3 ini kemarin ada juga yang lipat, cuma sekarang tinggal nyisa di bagian popor yang biasa saja seperti ini. Ini bogel. Ini harganya itu di 3,4an untuk unitnya. Jadi untuk penggunaannya ya sesuai yang ada di layar saja. Soalnya saya juga agak lupa untuk unit harganya, ini harga unitnya. Oke, seperti ini. Ini full CNC juga. Ini masih belum saya kelupas untuk bagian penutupan tulisannya M3-nya ini. Masih baru. Dari dulu memang belum saya lepas ini lah. M3. Oke ya. Ini buat larasnya itu panjang 50, dan untuk bagian tabungnya itu pakai 300 cc. Full CNC untuk bagian dari chambernya. Untuk bagian penggunaan dari relnya ini pakai ukuran 22 model Picatinny ya. Oke, model bagian dari popornya dia popor model Python. Oke, itu tadi untuk bagian unit-unitnya. Ini karena unit yang samping sana itu agak bermasalah, jadi nggak saya spill. Ini ada unit-unit uklik. Sesi terakhir di bagian uklik, banyak ini buat ukliknya. Ada Canon 802. Ini Canon 802 teman-teman, salah satu unit Canon yang sempat kita tes juga ya, yang katanya FPS-nya itu bisa sampai hampir nyentuh 1000, ternyata belum sampai. Ya kayaknya kita juga keliru untuk bagian dari spesifikasinya ya. Ini ukuran dari bagian untuk tabungnya itu pakai ukuran 22 OD tabungnya. Larasnya dia pakai laras panjang 60, bahannya seamless untuk bagian dari larasnya. Jadi penggunaan semakin sering digunakan bakalan semakin bagus juga. Maksimal 10 kali pompa, dan untuk minimalnya ini di 3 kali pompa untuk unitnya. Masuk bagus untuk Canon. Dia termasuk unit-unit dengan pompaan yang enak banget untuk dari unit Canon. Canon kita ada yang 802, 747 kecil, 747 pendek. Ini yang harganya 1.100.000 untuk yang 747 pendek. Ini yang harganya 1.200.000 yang bagian 802. Terus untuk bagian dari yang satunya itu di unit
Canon 737 ini yang harganya 900-an kita juga ada. Ini unitnya cocok ya untuk penggunaan jarak 30-an meter dan lebih, itu juga masih cocok untuk unitnya. Ini buat unit dari sama deh 12. Ini untuk spesifikasinya ya teman-teman ya. Ini bagian larasnya itu dia pakai panjang laras 50 cm. Tabungnya ini dia pakai tabung kecil 22 untuk OD tabungnya ya. Dan untuk pemompaan maksimal di 9 untuk pemompaan tabung unitnya ini ya. Oke. Harganya 1,1747 yang kecil. Oke. Ini dari bawahnya ini ada dua Zafan yang pompa bawah. Harganya 900.000 seperti ini. Ini untuk bagian dari kekuatan tabungnya itu bisa dipompa sampai 40 kali pompa. Ya sesuai dengan kekuatan kita ya, jangan dipaksa 40 terus dan nanti cepet capek kitanya. Oke ya. Ini pakai tabung D25 dan untuk bahannya ini kuningan bahan tabungnya. Terus untuk bagian dari larasnya dia pakai laras seamless. Ya, larasnya seamless, OD-nya 8. Penggunaan di jarak 40-an masih oke untuk unit ini. Oke ya. Zafan ini yang harga 900, yang pompa bawah, yang pompa samping dia harga di 1.150.000. 1.100.000 lah untuk unit ini. Ini yang pompa bawah, pompa samping ya kayak gini. Pompaan sampai 40 kali. Bisa sampai 40 kali pompa untuk unitnya. Jadi untuk pemompaan 10 itu masih nggak berasa sama sekali. Enggak. Berapa ini tadi ya? Oke, kita lanjutkan saja ya. Harganya 1.100.000. Nah, Zafan. Oke ya. Ini FPS 900 lebih bisa sih untuk unit ini. Oke ya. Zafan yang pompa samping. Bentar. Kalau bawahnya ini di unit Canon juga, teman-teman. Unit yang ada di bawah ini. Ini Canon semuanya ini. Ini Canon 747 yang varian panjang, yang Canonnya ya, Canon 747 panjang atau 47 long. 747 long. Dia pakai panjang laras itu di 60 cm untuk bagian panjang larasnya. Itu bagian dari tabung dia pakai tabung OD besar, masuk besar sih ini. Masuk OD 25 untuk pemompaan itu di kurang lebih maksimal di 10 dan minimal di 5 untuk penggunaan yang 747 yang bold. Yang long. Ini untuk pompaannya masih bawah ya. Ini OD-nya OD 25. Dan ini untuk bagian dari visirnya sama, untuk unit Canon itu visirnya sama semua. Dia itu puteran, pakai model visir roda. Nah, ini model visir roda ya buat Canon ya. Semuanya modelnya seperti ini kurang lebih. Kecuali 808 dia itu visirnya yang belakangnya itu bukan visir roda untuk pengaturannya. Ini yang di bawah ada Barata long, harganya di 800.000 buat yang Barata long ya. Untuk Barata long ini harganya di 800.000. Larasnya ini yang saya pegang yang laras 65. Jadi untuk penggunaan juga termasuk oke. Untuk penggunaan di 30 sampai 35 itu masih bagus banget untuk penggunaan unit ini. Untuk bagian dari tabung, unit ini pakai pipa ukuran OD25. Dan untuk tabungnya ini dalamannya kuningan ya. Ukuran tabung dalamnya. Terus untuk unitnya ini harganya di 800.000 yang panjang 65. Untuk unit Barata, soalnya Barata itu ada 3 versi. Versi kecil, versi standar, long dan super long. Yang standar itu di 750, yang long di 800, super long di 850. Ini unitnya ada ini Innova standar ini. Ya ini Innova standar teman-teman untuk unitnya. Salah satu unit Innova yang laris juga untuk unit ini karena memang dari harganya yang murah. Dia harganya di 600.000 untuk yang standar. Kalau yang long itu di 650. Selisih 15 cm ya deh. Nah, tinggal ditambahin gini untuk 15 cm-nya ya. Kalau teman-teman ambil yang long, ini yang standar harganya di 600.000. Ini full pakai baja semua ya. Baja semuanya ini buat bagian dari laras, terus tabungnya dia pakai baja semua. Untuk bagian dari chambernya ini masih ABS plastik untuk bagian luarnya, tapi dalamnya dia sudah pakai baja juga. Oke ya. Terakhir ini ada unit dari PCP juga ini. PCP Ramble RX yang tabungnya itu kuningan. Harganya di 690.000 untuk unit ini. Masuk oke. Untuk bagian dari laras dia pakai laras seamless. Tabungnya kuningan dan untuk pengisian di 2.500. Ini termasuk unit PCP murah di 690.000. Belum tak kokang tadi. Nah, cuma satu kokang ya, satu kali trek saja. Lumayan oke untuk suaranya di unit 690 ribuan.
Terus untuk aksesoris tak spill dikit-dikit ya, soalnya ini udah panjang untuk bagian videonya. Swamdir yang harganya 1 jutaan kemarin juga masih ready, 1.975.000 ini masih ready. Yang ukuran perbesaran 416, ukuran lensa 44 ini masih ready ya. Unitnya masih ini, ada 1, 2, 3, 4 desainnya. Terus untuk teleskop lain kita ready juga, yang baru itu ini buat packingan hari ini ya. Buat packingan ini juga mau persiapan packing lagi. Ini unit-unit yang sudah di packing. Untuk teleskop yang 300-an kita ready dua model ini yang harga 330.000 di Spike 3940 OEG. Terus ini ada juga di unit berupa, nah ini unit river teman-teman. Teleskop river ini harganya 360.000. Ini pakai ukuran 3940 RGB. Jadi dia sudah bisa nyala untuk bagian dari lensa ya dalaman lensanya itu bisa nyala. Warna merah, hijau sama biru. Bagian dari nyalanya. Oke ya. Nyalanya itu modelnya belum sempat saya coba sih. Mungkin next video bakalan saya review. Ada satu lagi soalnya untuk bagian dari teleskop baru. Oke, ini ya. Pompa masih ready banyak. Bentar. Pompa ready banyak ya. Ini yang 6.000, 4.000 ready semuanya. Untuk bagian dari aksesoris tambahan, gulungan pasar juga ready. Ini mimis. Aduh. Mimis ready semuanya. 12 grain. Terus bagian dari peredam super senyap ready. Red dot juga masih ada ya. Ini harganya 200.000 kalau teman-teman butuh red dot. Ini buat bagian dari senar pancing mungkin kalau teman-teman butuh senar PE untuk pasar maupun buat pancing biasa. Ini yang ukuran diameter 028 untuk bagian dari ketebalannya. Ini kuat sampai 8 ke 10 kilo masih kuat untuk unit ini. Untuk bagian dari PE-nya ya. Kok apal mas? Ya saya soalnya hobi mancing juga teman-teman. Saya lebih hobi mancing daripada senapan sebenarnya. Ini unitnya seperti ini PE. Ada banyak untuk unitnya ya. Ada yang warna biru, ada yang warna ungu juga. Ini fungsi banget buat teman-teman yang suka mancing bawal atau mungkin lele di kolaman, karena kan ini masih bau-bau kemerdekaan ya. Jadi untuk bagian dari lele lomba itu masih banyak banget. Masih oke. Ini kalau teman-teman cuma order ini juga nggak apa-apa. Oke ya. Untuk bagian dari gulungan ini juga ready. Ini gulungan pasar, khusus gulungan pasar di PCP. Nah, ini ada yang OD 13, 16, 22, ya itu sih, sama 18. Ini yang khusus dipasang di serombong PCP-nya itu ya, serombong larasnya. Oke. Untuk bagian dari bipod ada yang model kecil, ada juga yang model gede. Nah seperti ini, memang sengaja nggak saya keluarkan. Untuk bagian dari laser finder kita juga masih ready. Ini harganya 600 ribuan lah untuk harganya laser finder. Untuk teleskop malam Night Vision kita juga ready. Ini harganya 15,5 juta untuk bagian dari telenya ya. Ini untuk bagian dari yang sudah semuanya sih. Oke. Sudah lumayan teman-teman. Tak balik ya untuk kameranya ya. Oke, itu tadi untuk bagian dari update kita. Kayaknya ini bakal jadi salah satu video update stok paling panjang saya. Total tadi perkiraan kurang lebih di 1 jaman. Bagian dari update stoknya. Kayaknya sudah bisa saya tutup untuk video kali ini. Nyalain dulu. Nah, buat teman-teman yang pengen ambil untuk senapan yang ada di kita, nanti bisa langsung saja hubungi nomor admin yang ada di layar ya. Melayani COD dan juga transfer. Jadi buat teman-teman nanti kalau pengen COD kita siap. Kalau transfer kita juga siap untuk pengirimannya ya. Oke, sampai jumpa. Segini saja untuk videonya. Sudah terlalu panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.